Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap santuy. Jumpa lagi dengan saya di channel Agus Asrori Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum film yang diangkat dari kisah nyata, yang mana seorang remaja berpenampilan culun ini ternyata seorang gangster paling ditakuti, sekaligus orang yang paling banyak keluar masuk penjara di sepanjang sejarah. Daripada banyak celometan di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Selamat menonton. Nakal dulu baru sukses kemudian adalah sebuah kata-kata yang dipegang kokoh oleh hero itu, seorang bocah yang berasal dari keluarga berada. Hero ini sudah terbiasa ngencrot sejak masih remaja dan terus ketagihan sampai dewasa. Meski di luar rumah sifatnya hero sangatlah liar, namun ia masih dianggap bocah culun di lingkungan keluarganya. Sang ayahnya pun sering memarahi hero supaya kelak ia bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat seluruh rakyat bumi. Tetapi hero menganggap sang ayah sangatlah menyusahkan. Karena tekanan batin yang ia tahan selama bertahun-tahun tak terbendung lagi, hero pun membunuh ayahnya sendiri. Lalu kepolisian mencurigai hero sebagai tersangka. Sayangnya, tidak ada bukti akurat yang menunjukkan bahwa hero adalah pelakunya. Dan akhirnya hero lolos dari jeratan hukum. Inilah yang memulai kiprahnya sebagai raja bisnis gelap dunia. Hero yang sekarang bisa menjalani hidup dengan bebas langsung membeli barang kesukaannya, yaitu sebuah pistol. Hero juga pindah ke sebuah kota bernama Boca untuk menjalani hidupnya yang baru. Mulai dari ngerokok santuy, minum jus tomat, sampai sorok-sorokan menjadi rutinitas hero. Dan di situ hero dibully di tempat nyodok karena permainannya yang buruk. Dan tiba-tiba hero menembak si pembuli tersebut. Ternyata hero ini orangnya amat barbar dan brutal. Parahnya, hero juga memperdayakan anak jalanan agar bisa membantu pekerjaan yang ia lakukan, yaitu memproduksi ganja di sebuah tempat ladang sawah pengencrotan. Di tempat baru ini, kebiasaan mengencrot hero masih belum hilang. Namun semua itu berubah ketika ia bertemu dengan wanita sekitar bernama Alaid. Rasa cintanya tumbuh sampai ke jenjang pernikahan. Orang terdekatnya hero seperti si bocah dan sahabatnya bernama Osmar juga menghadiri pesta pernikahannya. Aduh, sedangnya pengantin baru duduk bersanding bersanda gurau. Dan keesokan harinya, hero dan Osmar mendatangi sebuah klub dengan tujuan hero meminta bekerja sama. Ternyata ia mendapat informasi dari kepala polisi yang merupakan sejolinya bahwa ada transaksi ganja dengan ukuran jumbo. Ternyata hero mengajak mereka untuk kerjasama merampas ganja tersebut. Benar saja, lokasi transaksi ganja mereka langsung hero ambil alih, hingga rencana hero berjalan sukses dan kekayaan mulai menghampiri mereka. Namun ternyata di saat hero mabuk, Osmar mencuri perhiasannya sampai ludes. Semua perhiasan tersebut ia jual untuk modal pengencrotan. Di saat Osmar mau melamot si wanita, tiba-tiba hero datang untuk mengambil kembali hartanya. Lalu selanjutnya, untuk memperluas jangkauan bisnis jahanamnya,
Hiro memiliki ide untuk menjual narkoba melalui para PSK yang ada di luar wilayah kekuasaannya. Sambil kupingnya mendengarkan berita radio tentang dirinya yang menjadi penguasa bisnis dunia setan, Hiro mengedarkan narkoba untuk dijual di wilayah gangster lain. Reputasinya yang buruk tentang Hiro rupanya berdampak pada tempat prostitusi. Di tempat Hiro membuat ganja dan narkoba, Osmar yang sedang nongkrong di sana pun diciduk karena dianggap berkomplot dengan Hiro. Alasan mengapa sampai saat ini Hiro belum pernah dipenjara adalah karena menyogok kepala polisi. Lalu kepala polisi yang botak ada rambut dikit ini mengusulkan agar Hiro pergi keluar kota untuk beberapa waktu sampai situasi aman, damai, sejahtera. Tak punya pilihan lain, Hiro pun setuju dengan usulannya. Hiro yang merasa aman di tempat persembunyian barunya, namun ternyata para polisi dapat mengetahui keberadaannya dan lagi-lagi Hiro tertangkap. Di saat Hiro berada di penjara, tanpa diduga gangster dari wilayah lain mengetahui bahwa Hiro mengedarkan narkoba di wilayah geng tersebut. Lalu gangster tersebut ngamuk di tempat Hiro dan memaki-maki wanita yang ada di sana. Wajar saja gangster ini ngamuk karena tempatnya diganggu oleh Hiro. Alaid istri Hiro juga menjadi sasaran kemarahan si gangster dan membogemnya. Dan ujung-ujungnya tempat milik Hiro diambil alih oleh gangster lain. Di tempat lain di penjara, Hiro tak butuh waktu lama untuk bebas karena dirinya yang punya orang dalam. Disogok dong, masa enggak? Saat pulang, Hiro menyadari bahwa wajah cantik mulus istrinya mengalami lebam. Lalu Alaid pun memberitahu Hiro bahwa ada gangster lain ngamuk dan mengambil alih tempat usahanya Hiro. Dan tak butuh waktu lama, Hiro pun berniat untuk balas dendam pada gangster yang mencoreng nama buruknya. Lalu Hiro mengajak teman-teman lamanya untuk berkomplot agar bisa segera membalas dendamnya. Nah lo, rasain kau ya, mampus. Akibat kejadian itu, si kepala polisi botak itu juga menjadi korban akibat Hiro melakukan tembakan terang-terangan. Di satu sisi ia disogok oleh Hiro, tapi di sisi lain wali kota meminta kepada polisi itu untuk menangkapnya. Mau tidak mau, polisi botak itu pun memilih untuk menangkap Hiro. Dan ternyata si polisi botak ini menerima sogokan lain dari gangster tersebut untuk meminta Hiro dijebloskan ke dalam penjara. Tak lama kemudian Hiro langsung diciduk oleh polisi ketika Hiro membawa ganja di mobilnya. Lagi-lagi Hiro berhasil ditangkap. Dan selanjutnya Hiro dipanggil oleh kepala polisi botak itu. Ia berniat membebaskan Hiro karena dulu pernah menjadi sejolinya. Tapi dengan satu syarat, yaitu Hiro tidak boleh lagi berurusan dengan gangster tersebut. Karena perjanjian inilah Hiro kembali membangun tempat prostitusinya dari nol. Namun ternyata akibat pengkhianatan si kepala polisi, kebiasaan mengobatnya Hiro semakin parah. Hal ini membuat Alaid menjadi ilfil. Karena kejadian itu, Alaid pun meninggalkan Hiro tanpa sepatah kata pun. Tak lama kemudian Hiro mencari Alaid ke tempat kerjanya. Namun di sana cuma ada bencong yang Hiro temui. Sayangnya Hiro tidak punya waktu untuk mencari Alaid karena ia kembali dikejar-kejar oleh polisi. Saat Hiro bersembunyi di apartemen temannya, polisi pun mengepung apartemen tersebut. Namun Hiro berhasil mengelabui para polisi dengan menyamar sebagai wanita cantik. Dan lagi-lagi Hiro harus menghilangkan jejaknya kembali sampai situasi aman sejahtera. Sedangkan tempat prostitusi barunya ia percayakan pada Osmar. Setelah beberapa minggu pelarian Hiro pun berakhir dan ia kembali ke rumahnya.
Alaid yang mendapat kabar dari si bencong sebelumnya bahwa Hiro mencari dirinya. Akhirnya ia ikut pulang juga. Dan keluarga Hiro sepertinya kembali seperti sedia kala. Tapi ternyata Hiro mencari Alaid hanya untuk mencampakkannya. Dan setelah pengecotan terakhir kalinya bersama Alaid, saat itu juga Hiro menyuruh Alaid untuk minggat. Dan kali ini Hiro merasa bebas tanpa beban. Dan lagi-lagi Hiro merayakan kebebasannya dengan menggunakan narkoba. Dan apesnya, si Hiro jatuh sakit karena terlalu banyak memakai narkoba. Untungnya ada si supir dan si cewek yang menemani Hiro selama pelariannya. Karena merekalah Hiro selamat dari kritisnya. Sebenarnya alasan mereka ada di rumah Hiro adalah untuk memberitahu Hiro kalau Osmar mengambil keuntungan hasil dari tempat prostitusi Hiro. Tanpa buang waktu, Hiro terpaksa melakukan cara kasar untuk mempertegas bahwa tidak ada yang bisa meremehkan dirinya. Tak lama kemudian para polisi pun datang. Vai, vamos subir logo. Que cagada, Hirohito. Dan si supir Hiro pun hanya bisa pasrah melihat tuannya dibawa oleh polisi tersebut. Tapi tenang saja, karena keluar masuk penjara adalah makanan sehari-hari bagi penguasa yang satu ini. Tamat. Ending yang menyogokkan. Di kisah aslinya sih, Hiro sudah keluar masuk penjara sebanyak 172 kali. Oke, sekian dulu video dari saya. Tetap santuy, jangan lupa ngopi. Sampai jumpa di video selanjutnya.